Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Juniarti dengan channel 25042 dari program studi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan penyusunan anggaran pendek. Yuk simak penjelasannya. Yang pertama yaitu apa itu anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek adalah rencana kegiatan perusahaan yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam bentuk angka atau satuan uang untuk jangka waktu yang relatif singkat, biasanya kurang dari 1 tahun. Anggaran ini digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan operasional perusahaan sehari-hari agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ada tujuan anggaran jangka pendek. Ada 6. Yang pertama sebagai alat perencanaan, yang kedua sebagai alat pengendalian, yang ketiga sebagai alat pedoman kerja, yang keempat sebagai alat koordinasi, yang kelima alat penilaian kinerja, yang keenam atau yang terakhir membantu efisiensi penggunaan dana. Untuk yang pertama, sebagai alat perencanaan, anggaran jangka pendek digunakan merencanakan kegiatan operasional perusahaan seperti penjualan, produksi, pembelian bahan baku, dan pengeluaran biaya. Dengan adanya anggaran ini, perusahaan dapat menentukan target dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam waktu dekat. Untuk yang kedua, sebagai alat pengendalian, yaitu anggaran membantu manajemen dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan perusahaan. Perusahaan dapat membandingkan antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi yang terjadi hingga penyimpangan diketahui dan diperbaiki. Yang ketiga, sebagai alat pedoman kerja. Anggaran menjadi pedoman bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar sesuai dengan tujuan. Yang keempat, sebagai alat koordinasi. Penyusunan anggaran membantu mengkoordinasikan kegiatan antar bagian dalam perusahaan sehingga perusahaan aktivitas dapat berjalan selaras dan saling mendukung. Yang kelima, sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran dapat digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja manajemen dan karyawan berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keenam atau yang terakhir, dengan adanya anggaran jangka pendek, perusahaan dapat mengatur penggunaan dana secara lebih hemat dan terarah sehingga mengurangi pemborosan. Untuk yang selanjutnya, adapun manfaat anggaran jangka pendek. Yang pertama, membantu perencanaan kegiatan perusahaan. Yang kedua, mempermudah pengendalian dan pengawasan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Yang keempat, sebagai pedoman kerja perusahaan. Yang kelima, membantu koordinasi antar bagian. Yang keenam, sebagai alat penilaian kerja. Yang ketujuh, membantu pengambilan keputusan. Yaitu penjelasannya membantu perencanaan kegiatan perusahaan. Anggaran jangka pendek membantu menentukan rencana kegiatan perusahaan seperti penjualan, produksi, pembelian, dan pengeluaran biaya untuk periode tertentu, mempermudah pengendalian dan pengawasan. Dengan adanya anggaran, perusahaan dapat membandingkan antara rencana dan relasi kegiatan sehingga penyimpangan dapat diketahui dengan cepat diperbaiki. Sama seperti tujuan tadi, meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Itu kurang lebih sama seperti penjelasan di tujuan tadi. Yang keempat, sebagai pedoman kerja perusahaan, menjadi acuan dalam kegiatan perusahaan untuk menentukan tugas dan tanggung jawab sesuai tujuan yang telah ditentukan. Yang kelima, membantu koordinasi antar bagian. Yang keenam, sebagai alat kinerja. Yang ketujuh, membantu pengambilan keputusan. Informasi dalam anggaran itu menjadi dasar bagi manajemen dalam mengambil keputusan operasional perusahaan dalam jangka waktu pendek. Yang terakhir yaitu ada jenis-jenis anggaran jangka pendek, yaitu ada 11. Yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang akan berisi rencana jumlah penjualan produk atau jasa perusahaan dalam periode tertentu. Anggaran ini meliputi barang yang akan dijual, harga jual, wilayah pemasaran, serta target paten yang ingin dicapai. Ini anggaran dasar dalam penyusunan anggaran lainnya karena hampir seluruh kegiatan perusahaan bergantung pada tingkat penjualan yang telah direncanakan. Yang kedua, anggaran produksi. Anggaran produksi adalah menyusun rencana anggaran barang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan persediaan barang. Dalam ini, perusahaan menentukan jumlah unit yang harus diproduksi agar permintaan pasar dapat terpenuhi supaya tidak jadi kelebihan atau kekurangan. Yang ketiga, anggaran bahan baku. Bahan baku adalah anggaran yang rencanakan kebutuhan bahan baku untuk
Proses produksi mencakup jumlah bahan baku yang diperlukan, waktu pembelian, harga bahan baku, dan total berapa bahan baku, biaya pembeliannya. Yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung. Itu anggaran berisi perencanaan jumlah tenaga kerja dan biaya upah yang diperlukan dalam proses produksi. Anggaran ini membantu perusahaan menentukan jumlah kebutuhan tenaga kerja secara tepat dan pengendalian biaya tenaga kerja agar tetap efisien. Yang kelima, anggaran biaya over pabrik. Anggaran yang mencakup seluruh biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contohnya kayak biaya tenaga listrik pabrik, air, pemeliharaan mesin jika terjadi kerusakan, penyusutan alat produksi, dan perlengkapan pabrik. Membantu perusahaan memperkirakan jumlah total biaya produksi secara lebih lengkap. Yang keenam, ada anggaran biaya operasional. Anggaran yang merencanakan biaya kegiatan operasional perusahaan di luar kegiatan produksi, meliputi biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya transportasi, biaya komunikasi, dan biaya umum lainnya. Tujuannya supaya pengeluaran operasional perusahaan dapat dikendalikan dengan baik. Yang ketujuh, ada anggaran kas, adalah anggaran yang menunjukkan rencana penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam periode tertentu. Yang ke-8, ada anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang memperkirakan jumlah piutang yang akan diterima perusahaan dari hasil penjualan secara kredit. Yang ke-8, yang ke-9, anggaran utang. Anggaran ini berisi rencana pembayaran kewajiban perusahaan kepada pihak lain dalam jangka pendek. Yang ke-10, anggaran laba rugi, yaitu anggaran memperkirakan jumlah pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu sehingga perusahaan dapat mengetahui estimasi laba atau rugi yang akan diperoleh. Yang ke-11 atau yang terakhir, yaitu anggaran persediaan, adalah anggaran yang mengatur jumlah persediaan barang harus tersedia dalam perusahaan, baik bahan baku maupun barang jadi. Jadi sekian penjelasan tentang pengertian, tujuan, manfaat, dan jenis-jenis anggaran jangka pendek. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.